bagaimana hubungan Rox dan Roger yang sebenarnya? Wah, gimana nih? Nah, jadi kita masih berbicara di Hachinosu ya. Iya, Rox dan Roger ya. Jadi chapternya juga dibuka di Oro Jackson ya. Ya, di Oro Jackson. Roger itu sedikit marah karena Saki malah memutuskan keluar dari Kuncaya. Bergabung ke Hachinosu ya. Iya, dia keluar dari Kuncaya ya. Dan pada saat itu tanpa berpikir panjang Roger kan langsung nyusulin ya. Iya, langsung nyusulin. Berarti kan Roger dari situ tahu Roger itu belum cinta mati ke Saki. Bener, apalagi kan waktu itu tahu Saki itu sakit kan, sakit-sakitan kayak gitu kan. Langsung berkunjung anjir ke barnya Saki kan. Gokil banget sih. Dan sakit-sakitannya bukan karena sakit ya, tapi karena kangen aja sama Mamang Railing. Railing jemput-jemput aja. Dan sakit hati laginya kan Railing nggak mau turun. Iya. Tapi yang paling menarik itu ketika berhadapan Roger, karena selama ini gue tuh berpikir bahwa Rox itu sekuat itu sampai mungkin Rox itu menganggap Roger sama yang lain itu kayak masih di bawahnya lah ya, ibaratnya nggak equal lah ya, nggak setara. Tapi di momen itu kan kayak sama levelnya aja, malah ribut-ributnya juga kayak sama. Iya, malah kalau gue lihat bajak laut zaman dulu kayak Roger, Rox, Garp aja itu kayak apa ya, kayak teman-teman main ribut-ribut aja. Iya, teman-teman bertarung tuh kayak nggak serius. Iya, kayak teman-teman satu circle beda LSM aja. Iya, kayak ABG yang baru tahu dunia malam. Iya, kayak gitu. Tawuran kayak gitu. Kata-katanya dari Rox juga, Roger sudah berapa kali kuperingatkan Hachinosu itu pulau gue ya kan. Iya. Tapi kan kata Rogernya, tapi ini bar Saki ya. Iya. Nah itu tuh gitu, kan. Hachinosu pulau bajak laut, tapi barnya Saki itu adalah tempat spesial. Iya, tempat spesial. Dimana ketika seluruh penduduk Hachinosu masuk ke situ, peraturannya harus nurut ke bar Saki, bukan peraturan Hachinosu. Iya, bahkan penguasa Hachinosu sendiri Rox ya, harus nurut anjir. Bener, saking semua orang tuh menghargai Saki ya. Bahkan di situ kan dijelaskan bahkan bajak laut kuat pun mereka minum dan ngobrol bersama ya. Iya, bersama. Karena memang tidak boleh ada pertarungan di barnya Saki ya pada saat itu. Dan gue tuh bikin pertanyaan, bagaimana sih hubungan Rox dan juga Roger pada zaman dulu ya, kayak tadi. Jadi mereka tuh sebelum God Valley ya kayak gitu, kayak sesama bajak laut. Iya, sesama bajak laut aja ya, masing-masing punya kapal, masing-masing punya kru. Tapi ketika ketemu ya ngobrol aja biasa kayak gitu kan. Kayaknya mungkin dulu mah bajak laut tuh bentrok tuh kalau misalkan ketemu lagi berburu harta. Iya, rebutan harta. Rebutan sama kayak waktu Roger sama Shirohige ketemu lagi tuh. Gelut-gelut 3 hari, setelah itu tukeran hadiah anjir. Mungkin kalau misalkan Rox hidup sampai Roger ini ya, mungkin ya kalau misalkan Rox tahu Roger dieksekusi, Rox tuh nggak terima pastilah. Dia datang ke tempat eksekusinya untuk menghentikan hal tersebut, karena dua-duanya itu saling respect ya, sama kayak Shiki kan paling nggak terima sama eksekusinya Roger kan ya. Terus balik lagi sama Kaido, nggak terima kalau Whitebird nanti bakalan mati di Marineford anjir kan, sampai segitu. Jadi emang saling respect aja, cuman bentrok itu ya kalau kepentingannya yang bentrok ya, bukan orangnya anjir. Gue jadi inget Sen, kayak waktu Worst Generation diperkenalkan, lu tau nggak? Yang semuanya itu kan satu bar yang sama anjir. Kan nggak rusuh-rusuh ya. Yang waktu Bonnie, Capone Becky, semuanya tuh kan sama, di bar yang sama, makan-makan di meja yang sama, ibaratnya kan ya. Oh itu yang namanya Bonnie, oh itu yang namanya ini, kayak gitu doang. Nggak pernah yang ribut tuh cuma Kid ya sama Apu ya. Iya itu doang. Karena Kid mah memang temperamental, jadi dilirikin dikit dia langsung emosi. Iya. Kan emang ya, mungkin situasi Roger dengan Rox juga seperti itu ya. Emang bar Saki ini gokil banget ya. Tapi memang kadang unik juga ya, beberapa kru terkuatnya Rox lah, mereka tuh pada benar-benar respect sama Roger. Jadi bukan hanya Shirohige ya, Big Mom tuh benar-benar respect dengan Roger pada saat kematiannya juga. Nah, ya ingat setuju. Yang dia ingat itu Roger anjir. Yang dia ingat itu malah Roger. Yang gue anjir keren banget ya, waktu gue nonton biasa aja, tapi gue nonton sekarang kata-katanya Big Mom tuh keren. Katanya, Roger, apa yang lu maksud ketika mendeklarasikan One Piece itu ada dan membuka era bajak laut? Yang menanggung akibatnya itu kita, si Big Mom sama si Kaido.
andai saja kau masih hidup, lihatlah kelakuan anak-anak muda ini anjir. Itu kata-katanya Big Mom ya waktu dikalahin terus dia mau Iya, masuk jatuh. lava kan jatuh kan. Kan bahkan hampir semua kru terkuatnya Roger ya Shiki, Shirohige, semuanya itu benar-benar respect dengan Iya, Roger ya. dengan Roger. Dan mungkin itu juga karena memang kapten mereka, walaupun mereka juga nggak respect ke Rox ya. Iya. Rox sendiri respect banget kepada Roger ya. Mungkin kalau menurut gua Rox itu kalau jadi temen tuh dia tuh orang yang asik ya. Dia Iya. juga kan pernah ngomong itu kalau misalnya Garp itu harusnya jadi bajak laut. Iya, jiwanya jiwa bajak laut ya. Bener-bener menurut gua Rox itu bisa menilai orang gitu. Orang ini tuh gini, orang ini tuh gini. Makanya sama Roger tuh menurut gua mereka tuh nggak pernah bertarung serius anjir. Iya ya, bener gua ya. Asli. Emang orang paling di respect ya, paling berwibawa ya. Gua awalnya kan ketika pertama Rox itu diperkenalkan atau diperlihatkan siluetnya aja lah, bukan siluet. Pertama kali kita tahu wujudnya Rox waktu diperkenalkan dia juga ayahnya Kurohige itu ya. Gue berpikir dia itu orang yang tidak bisa tunduk oleh siapapun. Iya, betul. Jadi kayak misalkan kayak gini nih, Saki buka bar di Hachinosu harus nurut Saki. Rox nggak terima karena memang dia penguasanya. Jadi kayak orang otoriter gitu. Iya, barbar kayak gitu ya. Barbar nggak kenal aturan ya. Nggak mau tunduk sama siapapun gitu. Tapi ternyata Rox malah kelepok-kelepok sama Saki. Iya, sama Saki malah kocak ya. Iya, malah kocak. Dan juga bener-bener hampir mirip kayak inilah, kayak Roger gitu. Jadi orang kuat tapi masih ada kocaknya. Iya. Gitu. Bener. Ya sampai Shirohige ngomong bahwa si bodoh Rox itu yang waktu nebas si Loki terus ngopi santuy sama Harald. Itu kan berarti emang tidak sebarbar itu, masih punya moral lah ya. Tapi gue ini ketika kita ngomongin bahwa Roger itu sosok yang paling di respect sama semua orang ya. Gue jadi ingat kata-katanya si Oden kan. Oden kan mengatakan bahwa ketika Oden mau direkrut sama Roger tuh, Oden kan mengatakan bahwa Shirohige adalah orang yang luar biasa, tetapi Roger adalah orang yang tidak memiliki batasan anjir. Ya mungkin sedahsyat itu penggambaran Oden terhadap Roger ya. Bahkan Oden itu kan ketika dia dikalahin sama Shirohige akhirnya berpikir bahwa wah ternyata banyak loh orang yang jauh lebih kuat daripada Oden ya kan. Akhirnya kan respect banget ke Shirohige. Tapi ketika ngelihat Roger, kesan pertamanya di Kamusari langsung mental. Itu kan langsung berpikir mungkin wah, sedahsyat-dahsyatnya Shirohige di mata Oden, ada lagi orang yang lebih dahsyat lagi ya. Soalnya gini, waktu Oden lawan Shirohige, itu masih fight, masih jual beli serangan. Iya, Oden lawan Roger kan satu kali tebas. Kamusari langsung anjir. Oh, jadi ini samurai yang dibicarakan itu ya. Langsung cek ombak Kamusari mental, nggak ada perlawanan. Tapi kan kita selalu prediksi kita minggu ini selalu gagal. Kita prediksi kalau misalkan chapternya itu akan kembali ke timeline yang sekarang, tidak flashback lagi. Ini flashback ini malah jadi panjang nih. God Valley bakal terungkap nih nanti. Iya, soalnya kita udah masuk ke alurnya God Valley lagi di 39 tahun yang lalu kan. Bisa jadi God Valley ini nggak dibikin movie ya. Kalaupun nggak dibikin movie, gue tetap puas sih. Kalau memang dibikin episode dengan detail kayak gini, Zen. Gue tuh punya firasat, bukan firasat ya firasat sih. Jadi gini. Mengapa Oda sekarang munculin Rox, munculin Roger bebarengan dan juga flashback ini sedikit lebih lama ya? Aku tuh punya firasat gini, flashback ini chapternya akan lebih lama lagi. Tapi setelah flashbacknya selesai, perang puncak itu dimulai. Wah. Dan kita wah, berarti tanpa basa-basi ya? Iya, final arc nanti. Soalnya kan Oda sendiri waktu awal 2024 atau akhir 2024 ya, dia kan ngomong kalau misalkan Shanks udah sering muncul di mana akan tamat, dan memang Shanks kan udah sering muncul. Sering muncul malah. Dan firasat gue gitu. Jadi ketika flashback ini selesai, kita itu sudah memasuki final arc ya. Gitu. Dan kalau misalnya firasat gue gitu juga karena memang Imu sudah muncul dan menghadapi Sangan Nika ya sekarang ya. Karena memang kan sebelum memasuki flashback, momen terakhirnya kan Imu ngebangkitin Dori dan juga Brogy jadi pasukannya kan. Terus kita masuk ke flashback. Tapi kalau emang ternyata kayak gitu, Dragonnya kapan? Nah, itu mungkin ini kayak jadi hal ini tuh pernah terjadi ketika transisi dari Island ke Wano. Jadi setelah Whole Cake Island kita tuh nggak langsung dibawa ke Wano, kita dibawa ke masa reverie dulu. Nah pada saat reverie kan itu panggungnya pasukan revolusi. Ya, pasukan revolusi sering meeting, terus waktu awal pindah ke Kamabaka kan pada saat itu, terus kita diperkenalkan 4 komandan pasukan revolusi, terus mereka nyerang ke Marijoa, baru masuk ke Wano. Mungkin juga seperti itu. Jadi setelah flashback
kita dibawa ke pasukan revolusi dulu, Tapi- mereka persiapan perang, Tapi, terus perang. tapi kalau menurut gue mah kalau ingin transisi ini ingin jadi panggungnya Dragon, apakah transisinya ini nyelamatin Garp ya? Tapi kejauhan ya enggak, kalau. menurut gua persiapan aja sih. Iya sih, menurut kalau gua. nyelamatin Garp ya mungkin sebelum itu. Tapi waktu chapter itu ditulis, Garp masih belum disinggung kan ya? Garp nasib- itu kan terakhir muncul tuh dirantai aja terus udah. Udah ya, berarti kan belum muncul lagi. apakah transisinya nanti panggungnya Dragon nyelamatin Garp? Ya masa seorang Garp ibaratnya dibiarin gitu aja anjir. Iya, Ya minimal makasih. anaknya harus peduli lah ya. Harusnya Mungkin kan. kalau misalnya nggak gitu, setelah flashback ini, setelah Elbap ada satu arc lagi ya. Mungkin persiapan sebelum perang mungkin Iya, mungkin arc-nya, ya. tapi nggak tahu kita arc mana. Tapi menurut gua sebelum Laftel nggak ada lagi dah pulau yang sewah Elbap tuh. Elbap tuh udah paling wah sebelum paling wah. Laftel gitu. Kalau misalkan harus meninggalkan Elbap yang nggak ada lagi tujuannya kalau bukan Laftel menurut gua. Karena Tobi Jerami sendiri cuma butuh satu Road Poneglyph lagi untuk sampai ke Laftel. Tapi semoga aja sih ketika transisinya itu Dragon menyelamatkan Garp. Nanti flashbacknya itu ya Dragon kecil, masa-masa Dragon dengan Garp. Kenapa Dragon memutuskan keluar dari Meereen dan akhirnya mendirikan pasukan revolusi. Iya nanti Ya, flashback lagi. flashback lagi. Jadi flashbacknya emang emosional bapak dan anak aja gitu saya antara Cuma kalau misalkan Garp sama ini. kalau misalkan bener memang habis flashback ini selesai kita masuk ke final arc atau bener-bener final arc ya, itu bakal jadi rumit banget menurut gue. Rumit Karena banget. masih banyak yang belum masih banyak belum yang dikonfirmasi gitu kayak Bartolomeo, sisa-sisa Worst Generation, Iya. anjir. Banyak banget gitu. Sama ya kayak nasib-nasib Doflamingo direkrut sama Crosskull kita masih belum tahu ibaratnya kan. Terus kayak kejelasan Sword ini kayak gimana ya kan? Davy Ya kan? Jones juga gimana? Davy Jones ya Masih panjang sih lah. One Piece masih panjang. gue sih banget. berharapnya transisi flashbacknya Dragon itu ya mungkin ketika dia berusaha menyelamatkan Garp sih. Kayaknya Garp yang habis dikeluarin Galaxy Impact kita senang banget mati gitu aja nggak seru anjir. Sedangkan Garp ini kan bukan- bisa kalau misalkan kita mau tahu flashbacknya Dragon keluar dari jadi gini kan ini kan sudah masuk ke God Valley. Nah setelah God Valley kan 38 tahun yang lalu dan di tahun itu setelah tahun itu Dragon itu keluar dari Meereen. Jadi 2 tahun setelah berarti God Valley kan, masih di flashback ya? Iya masih di flashback 2 Iya. tahun 2 tahun setelah God Valley kan Dragon ketemu Ivankov. Iya. Mereka berdua ketemu terus ngebentuk pasukan kemerdekaan. Iya, yang ketemu Kayaknya masuknya di flashback ini, berarti flashback ini bakal lebih panjang lebih lagi. panjang lagi anjir. Jadi ada flashback di balik flashback dan di balik flashback lagi. Flashback aja terus-terusan. Terus anjir. Tapi justru flashback yang lebih seru ya. Iya. Ibaratnya kan kita pengen tahu masa lalu kan, pengen tahu orang-orang karakter kuat. Ya gue sih berharap ketika dianimasikan gue pengen lihat Big Mom muda anjir. Iya. Dan ini juga sih setelah kemunculan Rox ya, apalagi chapternya itu Rox semua. Gue masih kurang anjir, masih pengen terus-terusan ngelihat Rox gitu. Iya. Karena memang karakternya itu menarik banget. Menarik gitu. karakter Roxnya. Apalagi nanti di God Valley kita tahu ya bagaimana Rox bertarung, bagaimana dia waktu God Valley dianimasikan kan kita tahu suara Rox itu Roger ngomong hentikan Rox ya. Ya Rox Seperti itu, ya. kata Roxnya kan jangan mengganggu Roger ya. Padahal itu kan mereka bersinggungan ya. Gitu. Keren banget ya. Apalagi gue penasaran sama jalan kakinya Rox kayak gimana ya. Tapi nggak mungkin kayak Doflamingo sih. Tapi kita belum tahu ya ketawanya Rox gimana ya. Iya, apa JHH juga. Soalnya ketawanya belum ada translate-nya, belum ada di bubble dialognya itu belum ada. Belum ada sih. Kita belum tahu nih. Kalau JH lagi wah keren. Wah, keren aja, udah fix nanti. Jadi untuk poin yang ini berarti sudah ya. Nah, kita lanjut. Tentang Rox dan Roger. Pertanyaan berikutnya adalah di akhir pertarungan Rox dan Harald, narator menambahkan mereka tidak akan bertemu lagi sampai hari insiden itu tiba. Wah, ini keren banget nih. Ini mantep banget sih, Sen. Mantep bangetnya begini ya. Nah, gue punya sesuatu yang menarik nih, Sen. Ketika kenapa Harald lebih memilih join ke Gorosei. Dan Harald itu mengatakan kalimat yang cukup menarik ya, bahwa aku tidak akan mengorbankan nyawa rakyatku ya kan demi seorang kriminal yang ditakdirkan gagal. Itu kan ada kata-kata ditakdirkan gagal kan. Apa jangan-jangan ketika Gorosei melobi Harald untuk bergabung dengan Gorosei dan memerintahkan Harald untuk membunuh temannya sendiri ya. Itu mungkin Gorosei itu kayak ngasih peta kekuatan pemerintah dunia, Sen.
bahwa lu kalau join Rox ngelawan kita itu segini kuatnya gitu loh. Kayak Gorosei ada berapa, kayak Holy Knight, kayak kekuatan Im sama itu sendiri. Kalau lu tetap kekeh joinnya sama Rox, ya siap-siap aja Elbap itu bakal dibantai. So sekarang milih join Gorosei atau tetap milih Rox sebagai, nah itu kan ada lagi pertanyaan ini yang ketika Rox itu bertanya ya, aku tidak menyangka kau akan menuruti perintah mereka. Nah terus kata Harald kan, aku juga sempat ragu, apakah ini adalah harga yang pantas dibayar, meskipun harganya harus membunuh seorang teman. Itu mungkin pertimbangannya Harald sebagai raja itu kan itu, dia itu ada di tengah. Pertama milih Gorosei dengan jaminan rakyat Elbap ini aman, atau dia memilih temannya Rox tapi rakyatnya sendiri di Elbap itu bisa terancam loh. Dan Harald itu tahu kekuatan pemerintah dunia. Iya, udah dikasih tahu sama Gorosei ya, nih peta kekuatan kita, lu mau pilih yang mana? Nah, sebagai raja yang kan diucapkan, ditegasin lagi sama Harald, aku seorang raja. Ya mungkin itulah pertimbangan-pertimbangan Harald yang dulunya ragu, terus karena dia seorang raja, terus dia lebih mementingkan rakyatnya sendiri, dan akhirnya meskipun ragu-ragu dia memilih untuk mengalahkan Rox yang sudah ditakdirkan akan kalah anjir. Cuma menurut gua untuk kalimat-kalimat provokasi, kan tadi kalimat provokasi, provokasi. Ya, seperti kau itu takdirkan gagal atau kalau diperhatiin beberapa pertarungan dua cowok sejati memang kan saling memprovokasi. Ya. Menurut gue itu kalimat-kalimat provokasi biasa pas pertarungannya. Dan kalau nggak salah di chapternya itu dijelaskan mereka pokoknya nggak ada niat membunuh dari keduanya. Makanya pertarungannya jadi seri gitu. Kan memang Hilya juga kan double KO karena memang pertarungannya itu seri ya. Seri. Dan kalau misalkan itu juga bener-bener apa ya, bener sih kalau misalkan teori, kalau yang lu tadi bilang Gorosei itu menjelaskan kepada Harald kekuatan pemerintah dunia itu seperti ini. Seperti wajar sih kalau misalkan Harald juga ketakutan dengan apa yang dijelaskan oleh Gorosei, karena kalau misalkan dia memihak kepada Rox, ya Rox kan nggak bisa stay di Elbap untuk melindungi Elbap. Betul. Apalagi dia seorang raja kan, lagi-lagi kan Elbap sama Hachinosu itu jauh beberapa hari aja. Kalau misalkan Elbap diserang, butuh bantuan Rox harus berapa hari dulu. Rox datang udah hancur Elbap kan gitu. Jadi tidak ada jaminan apa-apa kan. Sedangkan fokusnya Harald sebagai raja itu ya tetap prioritas nyawa rakyatnya sendiri anjir. Yang kayak gitu. Dan yang paling sedikit menyedihkan itu pertarungan ini terjadi di Elbap dan dilihat oleh Loki dan Hajiruddin. Bahkan mereka berdua ngelihatnya cuma sebentar karena pingsan gara-gara Hosoku ya, bentrok kan. Dan ini unik nantinya ya, pertarungan raksasa dan juga manusia normal ya. Pertarungan kolosal kan disebutnya juga. Jadi nggak sabar. Nah setelah di episode kemarin kita tahu Giant Pirate tiba di Egghead. Gua sedikit senang sama animasinya karena upgrade ya animasi dari Toei ketika para raksasa muncul. Jadi bulatnya itu mereka bertarung dengan pedang, dengan kapaknya itu keren gitu. Jadi bikin nggak sabar ke Elbap aja. Asli kayak mereka motong kapal tuh, kayak motong bolu anjir. Jadi nggak sabar pindah ke Elbap gitu dan nungguin pertarungan antara Rox dan juga Harald ya. Mungkin pertarungan ini akan jadi satu episode mungkin karena gayanya Toei itu memang gitu aja. Tapi episode yang dahsyat banget ya. Tapi emang bener sih ya, gue ketika Dory dan Brogy itu gue mah kangen suaranya anjir. Suaranya raksasa itu kan lucu ya, apalagi kalau dia ketawa ya. Tapi yang menarik dari poin yang terakhir itu Sen, kita kan menyangka bahwa di God Valley yang eksekusi Rox itu kan Harald. Narator ini kan juga bilang mereka berdua tidak akan bertemu lagi selain di insiden itu tiba anjir. Dan bahasanya itu bukan peristiwa ya. Insiden itu. Dan dalam ceritanya juga God Valley itu disebutnya insiden. Berarti kan sesuatu yang lebih memilukan lagi. Kan ini di video sebelumnya yang cerita masalah Brutus Kaisar Roma itu benar berarti. Benar bahwa terjadinya kayak gitu. Terjadinya seperti itu dan kita harus nunggu beberapa chapter lagi, mungkin chapter depan nih. Tapi gue mah lebih kan ketika skemanya ya, kalau skemanya itu ternyata Harald yang ngebunuh Rox itu kan kayak Brutus dan Raja Julius Caesar ya. Mungkin ketika Harald itu ditusuk, dibunuh Duzen. Kata-kata dialog dari Harald gue yang penasaran. Apakah penyesalan terhadap Rox atau apa? Itu kan sedangkan itu dibunuhnya sama pemerintah dunia anjir.
ibaratnya kan udah bela-belain pemerintah dunia, akhirnya dikhianati sama pemerintah dunia. Dia mengkhianati sahabatnya, akhirnya dikhianati juga sama pemerintah dunia. Justru yang paling kasihan itu Harald anjir. Iya, Bener. Indonesia sengsara, bahkan tidak di Harald saja ya. Hmm. Loki sampai kena fitnah ngebunuh bapaknya. Nah itu dia anjir, Loki itu. Tapi di momen ini di spoilernya Loki tuh benar-benar setia banget nunggu Rox ya. Iya, sampai nunggu. Sampai ya bayangin bocil kayak nunggu bapaknya pulang merantau anjir. Iya. Dan sejak saat itu ini ya diceritakan kan Loki mulai terbuka dengan Ida. Mulai dekat dengan Ida gitu. Karena kan Ida kan meskipun dia ibu tiri ya kan, tapi kan sering nasihatnya udah Loki gak usah nungguin Rox. Rox itu gak bakal datang lagi. Tapi senantiasa sampai baca-baca koran, berharap ini mengidolakan itu loh Loki kepada Rox itu anjir, sampai-sampai ketika ya kemarahannya Loki terhadap Harald ya mungkin membantu pemerintah dunia itu ya menegaskan bahwa Harald yang eksekusi anjir. Iya. Gokil kita banget tunggu sih. saja ya. Mungkin menurut gue beberapa chapter lagi karena pastinya akan dijelasin dulu apa ya, ini dijelasin dulu peristiwa-peristiwa lain atau kejadian-kejadian detail dari God Valley-nya sebelum Rox dieksekusi gitu. Pasti ada pertarungan-pertarungan lain kayak bentrokan antara krunya Rox dengan krunya Roger dulu, bentrokan Roger dengan Guard dulu, pasti ada mungkin beberapa chapter lagi ya. Karena pastinya flashback ini akan panjang banget. Panjang banget sih harusnya sih. Dan harusnya peak-nya itu ya ketika kematian Rox gitu. Iya harusnya ya. Oh berarti kalau sampai peaknya kematian Rox ya berarti God Valley ini nggak jadi movie ya, tetapi emang bener jadi episode. Tapi gue lebih senang jadi episode. Betul. Kalau jadi movie itu terlalu singkat, sedangkan banyak detail-detail kan. Iya. Dari sini makanya One Piece itu movie-nya selalu gagal ya, nggak bisa ngambil cerita canon. Movie One Piece nggak bisa ngambil cerita canon karena kalau misalkan jadi cerita canon itu masih kurang 3 jam juga masih kurang. Sedangkan standar movie maksimal 3 jam kan. Tapi kalau gue mah setujunya dijadiin episode dulu, tapi kalau mau ringkasan lebih detail tentang pertarungan nah baru sok silakan jadi movie. Iya kayak ini ya, kayak movie-nya Demon Slayer yang Mugen Train. Ya, yang gitu. Mugen Train. Ada versi episodenya, ada versi movie-nya. Kan kalau di movie itu kan inti-intinya aja kan. Nah, kalau di episode kan hal-hal detailnya, ada bercandanya, ada ininya, ada scene-scene yang nggak pentingnya juga ada itu kan. Wah, bakal keren sih. Mantap. Berarti kita udah selesai ya ngebahas tentang pertarungan antara Rox dan juga Harald ya. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, Seng. Seng dan Sam Rox bukan anak Garling. Siapakah orang tua mereka? Wah, ini menarik nih. Gimana, Sen? Nah, jadi kan gini. Ketika Toei Oda juga mengonfirmasi warna rambut Garling itu bukan merah. Iya. Dan sejak saat itu muncullah teori kalau misalkan rambutnya Seng dan juga Sam Rox itu ngikut ibunya dan memang ngikut ibunya. Tapi semakin kesini bukan ternyata Garling juga bukan ayah mereka ya, ayah kandung. Dan ini kan Shanks dan juga Sam Rock itu munculnya di God Valley ya. Garling itu ketemunya di God Valley. Ketemu bayinya Shanks dan juga Sam Rock. Jadi yang masih menjadi pertanyaan itu siapa sih ibunya Shanks itu? Jadi kayak orang penting. Pasti orang penting sih kayaknya. Soalnya gini, respon dari warga-warga diperlakukannya mereka, istimewa juga. Diperlakukan dengan sangat baik gitu. Apakah memang ibunya Shanks itu putri dari Raja God Valley? Gitu? Apalagi warga God Valley itu mendoakan semoga kedua anak ini cerdas seperti ibunya kan. Iya. Berarti kan ibunya bukan orang sembarangan anjir. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari orang-orang yang kebingungan, ngapain Garling bawa anaknya ke God Valley terus dimasukin ke peti harta. Kan gitu. Artinya kan itu Garling tidak pernah membawa Shanks atau Sam Rock ke God Valley menggunakan peti harta karena memang pada saat insiden God Valley terjadi ya memang Shanks dan juga Sam Rock itu sudah di God Valley gitu karena mereka tinggal di memang situ. Orang God Valley ya memang orang asli God Valley, God Valley gitu. Tapi ketika chaos ya, God Valley kan chaos, ibunya kan panik ingin menyelamatkan bayinya dimasukin ke peti harta supaya diambil bajak laut. Jadi harta rampasan Marijoa dapatnya Sam Rock, harta rampasan Roger dapatnya Shanks gitu. Berarti dari sini kita tahu kalau misalkan Shanks bukan kaum naga langit. Bener anjir ya. Oh ya, bukan Tenryubito ya. Bukan Tenryubito karena kalau misalkan memang Shanks atau ibunya keluarga kerajaan dari God Valley kan tidak berafiliasi. Dan bukan salah satu dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia kan. Jadi ternyata aku bukan Tenryubito ya. Balik lagi ya. Jadi tadinya kita sedikit banyak fans yang kecewa juga ketika Shanks itu adalah Tenryubito ya. Tapi setelah chapternya muncul Shanks bukan salah satu dari kaum naga langit, tapi ini belum fix ya. Tapi kan dari chapternya juga memang
asli orang God Valley. Iya, asli orang God Ibunya itu Valley. asli orang God God Valley. Valley. Itu. Tapi ini Sen, gue punya sesuatu yang menarik itu garis keturunannya Seng dan Semrok ya. Jadi kan kalau di One Piece karakter kuat itu pasti bukan anak sembarangan kan, pasti orang tuanya juga kuat kan. Nah, ketika kita berpikir bahwa Seng dan Semrok itu anaknya Garling, oh kuat karena anaknya Garling. Iya. Nah, sekarang dibantah, bukan anaknya Garling tetapi tetap kuat. Nah, berarti kan garis keturunannya emang orang kuat juga. Entah ibunya yang kuat atau bapaknya yang kuat. Nah, terus spesifik warna rambut, Sen. Warna rambut merah di dunia One Piece kan jarang banget ya. Cuma sedikit. Cuma sedikit kan. Nah, apakah ada hal yang menarik dari rambut merah? Karena kan warna rambutnya Seng dan Semrok itu ngikut ibunya. Otomatis kan itu kayak terikat dengan klan ya. Ya kan, ibaratnya terikat dengan klan ya. Jadi klan tertentu yang warna rambutnya merah gitu ya. Nah, misteri besarnya itu siapakah sosok orang tuanya Seng? Apakah dia klan kuat dari God Valley atau gimana? Jangan klan Uzumaki. Wah, ada yang bilang kayak gitu. Uzumaki Akagami aja. Uzumaki kan merah kan? Merah. Cuma Naruto kan. Iya, Naruto, Nagato. Ini Nagato merah. Nagato merah, Karin merah. Wah. Jangan Seng juga Uzumaki. Wah, bener anjir jangan. Kalau misalkan jadi kalau misalkan ibunya Shanks itu permaisuri dari Raja God Valley kan tidak mungkin ya, karena Raja God Valley kan lemah ya, lemah, dan juga ketika dia dibunuh oleh Shamrock kan tidak melakukan perlawanan sama sekali ya. Nah, yang jelas menurut gua mungkin ya, jadi mungkin ceritanya kayak ini gua baru kepikiran, kayak Rebecca di Dressrosa, Rebecca anaknya Kiros. Oh iya, Rebecca anaknya Kiros. Anaknya Raja cewek, ibunya Shanks, nikah sama salah satu prajurit terkuat God Valley. Tidak direstui oleh keluarganya, mereka nikah nikah kawin lari. Iya, kawin lari. Mereka kawin lari. Ya kayak Kiros aja. Iya. Kayak Rebecca ceritanya gitu. Jadi jadi keluar dari royal family jadi warga biasa gitu. Iya, jadi warga biasa, dan ketika Shanks dan juga Shamrock lahir, ibunya itu muncul ke pemukiman gitu. Nah, menurut gua gitu anjir. Yang paling masuk akal kayak gitu sih. Soalnya kan gini, kalau misalkan dilihat dari silsilah Raja God Valley nggak kuat ya, soalnya lemah banget. Ya, rakyatnya juga kan lemah semua, nggak ada klan kuat. Mungkin kayak gitu, kalau nggak sama petarung terkuat, mungkin sama salah satu pendiri klan atau ketua klan kuat gitu. Siapa jangan-jangan itu benar-benar klan kuat yang kita belum tahu ya kan. Tapi Garling tahu ada sesuatu yang menarik nih God Valley ya kan. Sampai anak itu, jadi sampai Shamrock itu dibawakan itu pasti meyakini sesuatu. Nah, terus kalau menurut lo gimana dengan kata-kata bahwa Seng itu anak yang diramalkan, Sen? Apakah ramalannya ini spesifik sama klan rambut merah ya? Ya itu tuh, soalnya dari sampai sekarang pun rambut merah Akagami itu belum ada bocoran sedikit pun menggambarkan atau melambangkan sesuatu selain melambangkan Shanks aja. Iya, Shanks semua. Jadi sama julukan nggak menggambarkan sesuatu lain gitu. Jadi gue nggak bisa nebak sama sekali anjir. Dan belum ada mungkin ya teori-teori yang bahwa Shanks itu keturunan klan ini, terus dia itu anak yang diramalkan, maksudnya apa kan? Gua mah pernah berspekulasi itu kalau misalkan Shanks itu anak yang diramalkan karena memang Roger dan krunya itu percaya kalau misalkan Shanks yang akan menjadi raja selanjutnya kan. Itu anak yang diramalkannya, itu anak yang ditunggu oleh Roger gitu. Dan ternyata kan anak yang ditunggu oleh Roger Luffy. Gitu. Karena Shanksnya sendiri percaya ke Luffy. Tapi kalau menurut gue mah Gaban juga mengatakan seperti itu kan, yang waktu mandi bareng sama Shanks itu kan. Iya, ya ada apa sih namanya istilah atau apa ya? Ada kata Shanks anak yang diramalkan itu ya dari ketika mereka Gaban yang ngomong. Tapi kalau menurut gue mah diramalkannya ini bukan dia penerus Roger, tapi peran yang lebih besar kalau menurut gue mah. Iya, maksudnya apakah kan sebagai pembimbing atau sebagai jembatan gitu yang diramalkannya ini kan. Iya, jadi ketika chapter itu, ketika Shanks sama Gaban mandi bareng di Elbap, gue kan berpikir apa yang dimaksud oleh Gaban. Kan gue mah selalu berpikir ke alur cerita dulu. Cerita itu sudah ngeluarin apa aja gitu. Kita cari Shanks itu sudah ngelakuin apa aja ketika dia di bajak laut Roger itu ngapain aja kan. Bisanya gue ngomong Shanks itu adalah anak yang ditunggu Roger, sehingga ex Roger Pirate berkata kalau misalkan Shanks itu anak yang diramalkan ya karena memang Shanks itu orang yang diyakini menjadi raja selanjutnya gitu, karena cuma itu yang sudah muncul dalam ceritanya. Tapi kalau misalkan ada hal lain itu bakal wah banget anjir. Tapi kalau ada hal lain nih, gue punya hal yang menarik. Ingat gak flashback Bagi? Iya. Tentang Seng. Bagi kan kecewa karena Seng tidak mau meneruskan tekadnya Roger kan? Iya, ya itu. Gue dari itu juga kan. Ya Bagi juga kan
percayanya, karena Oh iya, bagi juga kecewa kan, percaya kalau Shanks itu akan menjadi raja selanjutnya. selanjutnya. Nah, kenapa kau sekarang tidak menginginkan One Piece, kata Iya, kata bagi kan gitu. Nah, berarti kan diramalkannya ini kayak lebih ke peran yang lebih besar loh. Apakah Seng ini akan menjadi jembatan atau menjadi tokoh penting yang ya sejauh ini kan perannya Seng juga emang membantu Luffy kan, Nika kan. Makanya diramalkannya itulah peran-peran pentingnya si Sengnya itu sendiri, Sen. Iya nih, soalnya benar-benar apa ya, kalau misalkan memang ada peran Shanks lain, diramalkannya itu bukan sebagai raja bajak laut selanjutnya, Iya. ada hal lain itu Ya. bakal keren banget, Apakah ini bakalnya? Apakah ya gue mah liar aja ya. Apakah jangan-jangan di perang puncak nanti Seng itu yang ngebunuh Im sama ya? baru bisa jadi. Jadi kan ramalannya itu keren banget loh, Sen. Ramalannya itu kan ya mungkin pertarungannya Luffy dengan Im sama atau dengan Im sama, tapi yang ngebunuhnya itu Seng. Itu bakal keren banget sih. Ya jadi gini, ada waktu awal Im sama sering muncul tuh banyak yang ngaitin kalau Nami adalah antitesisnya Imu ya. Nah, kalau misalkan memang seperti itu kan berarti Seng ya antitesisnya Imu. Jadi Seng bisa ngebunuh Im sama ya. Nah terus gini, ramalan itu kan diketahui oleh orang-orang yang menemukan One Piece. Sedangkan One Piece kan informasi masa lalu, informasi yang terjadi sekarang, sama informasi yang akan datang. Nah, bisa jadi ketika Roger dan krunya itu membaca One Piece, kalau One Piece itu bentuknya informasi ya, Sen, akan ada skema Im sama itu dimusnahkan atau dimatiin gitu ya. Nah, jangan-jangan mereka itu yakin skemanya itu kayak gini, dan jangan-jangan itu Seng anjir. Apa jangan-jangan paling liar Mas Shanks dan juga Samrock tuh anaknya Imu anjir. Wah, kalau anaknya Imu. Ya soalnya anak Garling udah enggak ya. Tapi udah kan bukan. Kalau anaknya Imu, sosok orang tuanya digambarin, Zen. Sosok ibunya. Kan baru ibunya. Imu kan kita belum tahu cowok atau cewek. Cowok atau cewek ya. Nah, soalnya gini, ngapain Shanks kemari cowok? Wah, berarti kalau kayak gitu Imu itu kayak Zeus anjing, dewa yang suka kesana kesini aja. Misalkan tadi Shanks yang bisa membunuh Imu, ya berarti Shanks itu memiliki kedekatan lain dengan Imu. Kayaknya Samrock dan juga Shanks itu anaknya Imu kayaknya. Nah, terus gue menanggapi hal itu ketika Garling berpikir bahwa Im sama akan senang. Apa jangan-jangan itu sudah menyadari ini garis keturunannya Imu ya? Nah, bisa jadi. Jadi kayak Imu tuh pernah loh melancong hobi kuliner gitu ya, kawin sana sini kayak dewa kan kayak gitu ya. Iya. Pernah kawin dengan seseorang di God Valley, nggak tahu punya anak atau enggaknya ditinggal. Nah, setelah Garling nyasar ke God Valley, itu menyadari keberadaan Imu, tetapi bukan Imu, ternyata dua bayi itu. Kan di One Piece kan aura aja udah tahu ya. Udah tahu. Di Wano udah tahu Seng, auranya Seng. Iya. Mungkin Garling juga gitu. Iya. Nah, jadi itu membuktikan bahwa ketika Seng itu punya haki yang kuat, ya valid jadinya. Iya, karena bapaknya Imu. Bapaknya Imu sama. Soalnya gini, kalau misalkan apa ya, teori Shanks anaknya Garling sudah tidak valid karena memang Garling juga baru tahu Shanks itu ya udah bayi, udah ada Shanks sama Samrocknya gitu. Kan Samrock emang seperti yang kita tadi ngomongin, harta yang dirampas kaum naga langit dapatnya Samrock dan Roger dapatnya Shanks ya. Iya. Nah, setelah Roger bubar, ngapain Shanks balik ke Marijoa? Iya, ngapain ya? Kita kan mikir ya karena bapaknya Garling. Iya. Dan sekarang Garling bukan bapaknya. Berarti kan Imu itu bapaknya. Dan gini loh, Shanks itu sampai sekarang satu-satunya kesatria suci yang memiliki lambang yang bisa lepas dari pengaruh Imu. Wah, iya ya. Berarti kan setidaknya kan di One Piece kekuatan itu, faktor keturunan itu sangat besar ya. Iya, sangat besar. Mungkin Samrock dan juga Seng kekuatannya 1-2 sama Imu aja. Nah, terus gue ada teori juga yang keren kalau ya memang spekulasinya begitu ya. Seng itu kan emang kayak ya sengaja supaya diketemukan sama Roger. Ya secara kalau dia sepenting itu, ya pasti harus diselamatin dong. Jangan sampai bocor. Nah, ketika Seng itu ditemukan sama Roger, apakah itu emang skema supaya diangkut sama Roger? Nah, terus kan yang Seng sebagai mata-mata tuh, Sen. Teori bahwa Seng itu mata-matanya Im sama untuk bisa melacak One Piece. Tapi kan diselamatin sama Buggy aja. Jadi kan rencananya Im sama kan. Nah, kalau ternyata Seng itu anaknya Im sama, otomatis kan punya konektivitas ya. Ya kan? Nah, ketika Seng itu ikut ke Laughtale dan menemukan One Piece, Im sama kan langsung tahu. Ya bisa langsung dihancurin tuh One Piece ya kan? Nah, skemanya gagal karena peran seorang Buggy anjir. Nah, berarti itu mau masuk akal banget sih anjir. Ya betul masuk akal banget. Jangan-jangan
alasan mengapa Oda masih menunjukkan Imu hanya siluetnya saja karena memang Takut ke spill ya, takut iya, ke kalau misalkan kita tahu wah Imu itu cowok, wah wah, Seng betul, itu. betul, betul, Tapi betul. menurut gua kalau misalkan dia harus dipikir-pikir lagi ya. Kalau misalkan kayak tadi kan ya banyak sih teorinya ya. Gue juga tadi bilang apa jangan-jangan kisahnya itu kayak Rebecca dan juga Kiros. Ya tapi kalau misalkan memang teori lain yang gua katakan tadi Imu itu bapaknya Seng itu lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi. Jadi ceritanya kayak dewa-dewa zaman Zeus ini. Zeus kan Iya. anaknya banyak. Iya, kawin Ibaratnya dengan kan, manusia, iya, kan kawin sama gitu. manusia, Iya. kawin sama dewi ini, sama ras ini kan bisa jadi kayak gitu. Tapi menarik juga ya kalau ternyata kayak gitu ya. Soalnya hakinya Seng itu kan haki yang lumayan dahsyat kan. Bukan lumayan sih. Emang paling kuat, unik banget. paling unik, paling kuat kan. Soalnya hakinya Sengs itu bisa ya terarah satu kan waktu Nah, dia terus kalau kita cermati spoilernya lagi, warga desa kan mengatakan bahwa karena bapaknya tidak ada, tidak dijelaskan bapaknya mati, tidak dijelaskan bapaknya tidak ada. Iya, kalau misalkan bapaknya ya ceritanya kayak Kiros dan Rebecca kan masih warga desa juga tahu Iya, kan bapaknya siapa. itu kan karena ya mungkin ujung-ujung ngelahirin atau jadi urban legend bahwa dia pernah sama dewa atau kayak gimana kan kayak gitu sampai orang itu pada mendoakan loh sosok bayi ini anjir. Iya. Wah, keren banget Dan anjir. ya salah satu hal uniknya tuh ketika bayinya Sengs dan juga Samrock kan itu di akhir chapter ya. Iya, itu iya. bayi baby Samrock itu lebih ceria. Samrock kan. Iya, Samrock kan lebih ceria bayinya kan gitu. Daripada si Seng kan nangis ya. Wah. Samrock itu lebih ceria. Jadi kayak ini ya, kayak Asta sama Yuno aja. Iya, itu nangis. Kalau Asta sama Yuno mas Yunonya diem, satu diem, satu anarkis. satunya nggak mau diem. Iya. Anjir. Wah, keren banget. Wah, ini gokil sih. Oda ini terlalu jenius, otak kita nggak nyampe anjir. Iya, kita sampai menerka-nerka kalau ya sampai bener yang bisa ngebunuh Im sama itu Seng dan Seng itu masih anaknya Im sama, bakal keren banget sih. Mind blowing banget berarti ya. Ada hal lain nggak sih yang tentang ini? Tapi jujur ya, ini tuh chapter 1159 ya. Ini chapter yang poinnya sama banyaknya, tapi menurut gua ini adalah chapter yang gua kurang puas karena kurang banyak. Nggak kerasa baca tuh. Iya. Nggak kerasa, tahu-tahu udah beres aja anjir. Yang bikin ngegantung tuh bisaan endingnya. Iya. Perkenalan Sam dan Samrocknya itu agak bikin kita penasaran anjir. Bahkan dari awal chapter flashback tuh di akhir chapter tuh selalu bikin penasaran. Iya, akhir chapter Rox diperkenalkan. Iya. Akhir chapter perintah Gorosei kepada Harald untuk membunuh Rox ya. Sekarang Baby Seng dan juga Baby ini anjir. Samrock, wah keren banget ya. Berarti apakah ibunya Seng dan Samrock itu mati pas Gun Valley atau ternyata wah harusnya mati sih. Iya. Harusnya mati sih. Soalnya nggak mungkin kalau ya ada di Marijo ketemu sama Samrock. Nggak mungkin, soalnya kan kita udah tahu ya. Gorosei, bukan Gorosei, kaum naga langit itu seperti apa. Ya perlu cewek ya untuk di itu aja anjir ya. Setelah itu mana ya kayak Jinny lah dibuang kan gitu anjir. Makanya gue penasaran pertemuan antara Seng dan Samrock ini kayak gimana ya. Terus kan dari ketika Seng balik ke Mario kan tahu dia punya saudara kan. Iya, dan kan Samrock juga tahu kan. Samrock kan yang ngomong Seng pernah pulang sekali ke Mario kan Samrock yang ngomong gitu. Kan waktu gua bikin perjalanan hidup Seng itu banyak yang nanya kata siapa Seng pulang ke Mario kan mereka gue nggak bisa nyalain mereka karena mereka nggak ngikutin manga ya. Di manganya Samrock itu bilang kalau Seng itu pernah pulang ke Mario sekali. Anjir, pada saat itu. Kocak banget ya Seng dan Samrock, padahal yang bikin kita kegocek Seng dan Samrock anaknya Garling itu mukanya sama anjir waktu mudanya kan. Apalagi Garling muda waktu di Garfield itu kayak Seng banget anjir, cuman beda gaya rambut doang anjir. Menarik ya. Berarti apakah ada hal lain tentang spoiler ini? Tapi ini bener, ini masih pusing juga ya. Kalau misalkan ia memang anak Imu, tapi kan nama kliennya Vigarland ya. Ya bisa jadi untuk titipan aja mungkin. Bisa jadi karena diangkat atau supaya dia punya posisi di Marijoa, jadi dikasih nama Vigarland. Waduh, berarti kan raja dunia selanjutnya itu pewaris tahtanya antara Samrock sama Seng. Sama Seng harusnya ya. Makanya endingnya nih, kalau menurut gue mah pasti di One Piece itu, di One Piece yang sebenarnya ya, kayaknya ada skema suatu saat Im sama mati itu bakal kayak apa, kayaknya udah diramalin sih kayaknya. Skema kematiannya Im sama, terus siapa yang bisa membunuh Im sama, itu kayaknya ada deh kayaknya. Sama kayak ramalan tentang Naruto lah.
kan tadi antara Naruto atau Nagato kan masih bingung Jiraiya waktu itu kan. Jiraiya pertama ngelihat Nagato punya Rinnegan, jangan-jangan Nagato nih yang anak yang diramalkan. Ternyata bukan, ada lagi Naruto. Ya bisa jadi kan waktu itu juga. Bahkan pada saat itu Jiraiya mah belum sempat ngelihat hasil ramalannya ya. Iya, Karena belum kan sempat. ketika dia mati Naruto belum jadi apa-apa Iya. ya. Belum buktiin apa-apa. Meskipun dia kayak dia kan waktu mau sekarang kan ini kan judul apa ya yang menarik kan Perjalanan Naruto anjir judulnya itu. Keren ya. Apa sudah cukup Mungkin, atau ada yang lain? Udah ya. Nah, dan gue juga pengen ngejelasin mungkin ke depannya karena kita tuh apa syuting ini ya. Segmen ini tuh kadang berubah-ubah karena kondisi fisik juga ya. Kita sering sakit dan cuaca kayak gini. Jadi mungkin ke depannya untuk spoiler kita tidak akan ngebahas full spoiler atau short spoiler. Mungkin kita akan seperti ini bikin pertanyaan-pertanyaan tentang dari spoiler ya tersebut ya. Itu ke depannya dan mungkin untuk membahas spoiler di channel Sol Komik aja. Komik ada untuk di ternyata Akuten Yobito mah mungkin dibuat pertanyaan seperti ini aja untuk ke depannya ya. So jadi udah selesai ya untuk pembahasan di segmen dan konten kali ini ya. So buat teman-teman yang punya pertanyaan, punya opini atau punya teori kalian sendiri, kalian bisa drop di kolom komentar ya. Kita di sini memberikan ruang diskusi ya, apalagi tentang One Piece dan spoilernya. Jadi kalian bebas mau berteori apa saja. Dan syukur-syukur kalian punya pertanyaan yang sangat menarik dan teori yang sangat menarik, kalian bisa drop di tab komunitas Anime Multiverse ya, supaya kita bisa baca, kalau menarik bisa kita bahas juga. Nah, so jangan lupa untuk komen, like, dan share juga ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.